Bahkan Ibnu Qayyim bilang apa? Yang paling sering kena bucin ini perempuan dan kaum homoseksual. Bismillah, Drabanian Stars. Samase, it's different. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ini warahmatullahi wabarakatuh. Spesial ya? Enggak, Masya enggak Allah. spesial. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Brothers and sisters, Masya Allah, kaula muda Jakarta, pemuda-pemudi tanah air Indonesia. Masya Allah, Alhamdulillah, kita bisa kembali bertemu di program Drabanian Talks, sebuah program obrolan menarik, ringan, tapi penuh manfaat bersama guru-guru kita. Dan Alhamdulillah, kali ini kita kembali bersama guru kita, Al-Ustadz Muhammad Khalid Syari Al-Syafi, hafidhahullahu ta'ala. Namun tentunya juga kami ucapkan terima kasih ya buat kamu yang terus stay tune di program kita yang bisa disimak di YouTube, kemudian Instagram, dan juga di Spotify. Buat kamu yang mendengarkan program ini sambil nyetir, sambil ngerjain tugas yang lain sebagainya, nggak ada waktu buat kita untuk bisa terus menuntut ilmu ya, untuk bisa semangat terus menuntut ilmu, belajar dengan program-program ringan seperti ini. Dan kali ini gue ditemenin sama Abang Dani, Masya Allah. Bang Reda Samudra. Panggil abang. Iya dong, biar berasa mudaan kita ya. Lihat ya Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tongkrongan seru, penuh ilmu. Esa, beda Iya, suaranya ya. iya. Pernah denger kan? Enggak. Baik teman-teman sekalian, Alhamdulillah. Dan kita kembali bersama guru kita, Al-Ustadz Muhammad Muhammad Khalid Syari Al-Syafi, hafidhahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Kita kembali ke base camp nih Kang ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini pertama kali ya, Perdana perdana. ya, ya? selamat datang Kang. Oh iya, alhamdulillah datang. diundang Masya Allah, oleh di iya. Rabanian Stock ini kan, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dari dulu cuman bisa, wah Masya Allah ini kayaknya seru nih. Gabung-gabung apalagi sama Ustaz. Oh, itu yang penting. Obrolannya faedah. Iya, seru penuh ilmu. Ini tongkrongan anak muda harusnya begini. Benar, Masya Allah. Nonton tontonan konten-konten harusnya kayak gini. Kayak gini insya Allah. Dan, Manfaat. kita nanti bahas konten ya. Konten dong? Tapi sekarang enggak ya? Enggak. Sekarang insya bahas apa sih, Kak? Allah. Kita bahas bucin. Apa tuh sih bucin? Budak cinta antara pacaran dan ta'aruf. Antara pacaran. Oh, seru nih. Ustaz. Udah dengar saat bucin saat? Ini kan soalnya masalah Karena udah dengar dari antum. soalnya kan milenial ya. Milenial bahasa-bahasa kekinian lah bucin itu. Iya, Ustaz. Jadi fenomena teman-teman ya qadarullah yang pernah merasakan dan juga qadarullah saat ini masih ya terbukti pacaran ya kan. Habis juga ya. Habis ini di media sosial ini bucin ini. Iya, betul. Jadi mereka yang diperbudak oleh cinta Ustaz, melakukan apa aja untuk seseorang yang sebetulnya belum halal untuknya, ya kan? Iya. Dia di giliran dipanggil orang tuanya, diem aja Ustaz. Ya kan, suruh beli mecin, Bucin. ntar mah. ya kan? Belinya bubur, jadi bucin. Bucin. Tapi giliran pacarnya nyuruh, ya Allah Ustaz. Nganterin luar kota, berangkat. Ya kan, suruh ngambil paket, berangkat. Apa aja tuh semua dikerjain Ustaz. Nah, Tapi sebenarnya bucin ini kayak istilah bucinnya sekarang ya. Ya. Tapi kan kalau yang zaman dulu kayak dari dulu ya, kayak misalkan kayak laut pun ku seberangi, Oh, sure. ya kan gunung pun ku daki, kayak Ya, gitu kan salah. bucin juga ya. Ya salah. Nah, kita pingin bahas nih menarik dan kita yakin sejatinya arahan Islam atau mengomentari hal seperti apa Ustaz? Mungkin silakan. Cinta buta gitu. Cinta buta. Susah amat Bang bucin, cinta buta bener Ustaz. Iya. Iya, sebenarnya tentu pembahasan ini kan udah ada di antara para ulama. Karena memang penyakit ini bukan penyakit baru, namanya aja baru di Iya. sekarang gitu, bucin. Iya. Dan sebenarnya kalimat budak itu kan abdun ya kalau bahasa Abdun, Arab ya. Sebenarnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Da'wat Dawa, beliau juga udah mengatakan hal ini. Ada memang orang abdun, hambanya, budaknya si cinta itu. Udah ada. Yes. Dan beliau rahimahullah ta'ala Ibnu Qayyim ini mengemas nih kalimat bucin ini kalau zaman dulu mungkin yang pas tuh al-ishq. Aish. Ya, mabuk cinta. Mabuk cinta. Terus apa lagi? Budak cinta. Dan benar memang jadi budaknya cinta dia. Oke. Dan al-ishq itu sendiri kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ini marad min amradil qulub. Ini penyakit dari penyakit-penyakit hati. Jadi dia terjang semuanya kan. Iya. Yang penting saya bisa mendapatkan si apa ya yang saya suka lah Iya. gitu kan. Saya bisa
total buat yang saya suka dan seterusnya. Ini namanya bucin tadi yang biasa disebut sama Ibnu Qayyim itu al-ishq. Dan al-ishq itu sendiri bisa hadir di hati seseorang. Cinta buta itu bisa hadir di seseorang, atau dia jadi budak cinta bisa hadir pada hati seseorang tuh gara-gara satu hal, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan itu yang paling penting sebabnya. Kekosongan hati dari cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Kalau seseorang mempunyai cinta dalam hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, dia nggak bakal lebay kepada makhluk. Dia nggak bakal berlebihan cintanya kepada makhluk. Sekarang antum lihat subhanallah. Kalau orang lagi bucin-bucinnya, udah. Emang jadi hambanya orang tersebut. Mau apa aja iya. Masya Allah. Dan dia ganti dari hambanya Allah Azza wa Jalla jadi hamba cintanya. Masya Allah. Padahal itu hamba hawa nafsunya. Allah Akbar. Allah nyuruh gini dia nggak ikut. Tapi kalau pacarnya yang ngomong gini dia ikut. Yes. Jadi hambanya, bener banget. Ini memang budak cinta tuh penamaannya nggak ada salahnya sebenarnya. Memang jadi budaknya. Makanya penyakit al-ishq ini bisa diobatin dengan ikhlas tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Solusinya itu. Iya, solusinya itu. Dan nikah, San? Hah? Dan nikah. Dan nikah. Justru tadi kan belum halal ya bro. Belum halal itu. apalagi. Nah, ini asik nih, penyakitnya kan belum Kang halal. Alvin, kan belum halal. Belum halal. Ya seperti yang sering-sering kita lihat juga. Aduh, pengen nih dihalalin, ya kan? Orang-orang pacaran nggak maunya dihalalin. Secara nggak langsung kan orang-orang Dia itu tahu, sadar fitrahnya bahwa kalau dihalalin berarti Haram asalnya dia bener. haram. Dia mengatakan sendiri ya, San. Iya. Maunya dihalalin. Berarti lu selama ini lu melakukan Haram berarti. Iya, makanya tadi itu. Tauhid itu mesti dibenerin. Mungkin kadang kita mikirnya, apa urusannya sih? Kita mau pacaran gitu loh. Kok bisa pacaran, bucin diobatin pakai tauhid? Ada buktinya kok. Nabi Yusuf alaihissalam, laqad hammat bihi wa hamma biha. Yang dua-duanya punya keinginan, ya, namanya Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu masih muda, perempuannya cantik dan pengen banget ke Nabi Yusuf alaihissalam, tapi yang menjadikan Nabi Yusuf gagal di situ untuk berzina dan Allah tolong dia apa? Innahu min ibadinal mukhlasin, kata Allah. Karena dia adalah hambaku yang ikhlas, kata Allah. Lihat. Karena bertauhid, nggak jadi tuh bucin-bucinannya sampai ke zina tuh nggak jadi. Ya Allah. Karena memang tauhid ini bisa menjaga seseorang. Begitu juga tadi tuh, ya. Pada saat dia pengen dihalalin, ya, karena dia tahu ya itu haram gitu kan. Nah, Fitrah. Itu haram. Itu ajaib juga memang. Manusia ini padahal udah tahu gitu ya, dia itu haram tapi keenakan mungkin. Keenakan mungkin. al-ishq tadi. Al-ishq tadi, ya udah. Dan Ibnu Qayyim bilang di dalam kitabnya itu Dakwah tuh, dia bilang memang gara-gara al-ishq ini ada orang sampai murtad. Allah Akbar. Subhanallah. Kalau yang dia pengen itu adalah kufar, dia berani untuk jual agamanya, yang penting dapat cinta si wanita tersebut atau si laki-laki tersebut. Bahkan Ibnu Qayyim bilang apa? Yang paling sering kena bucin ini perempuan dan kaum homoseksual. Dua tipe, an-nisa wal lutiyah. Dua-duanya ini kadang emang kalau udah cinta nggak mandang halal haram, nggak hajar aja, ya. Makanya ada satu cerita yang dibawain sama Ibnu Qayyim juga. Jadi ada seorang muadzin. Aduh, muadzin ya akhi. Dia kan dulu kan muadzin kan mesti ke atas gitu lah, mesti ke loteng gitu lah buat azan. Ternyata pas dia mau azan tuh ada perempuan di bawah tuh. Kayak kepincut dia. Begitu kepincut dia turun ke bawah, pengen sama perempuan ini, kata perempuan ini bilang, "Kalau kamu mau menikahi saya, syaratnya satu, pindah agama. Karena saya bukan Islam." Akhirnya pindah agama. Begitu pindah agama, nggak lama dia mengatakan bahwa dia udah pindah agama, dia itu naik tangga kata Ibnu Qayyim, tapi jatuh di tangga tersebut dan mati. Subhanallah, lihat. Udah bikin dia murtad, wah matinya di atas kekafiran. Naudzubillah. Dapatnya kagak juga. Dapat kagak, boro-boro dapat. Iya kan? Sama kayak bucin nyantet orang ya. Bucin nyantet orang. Dia kan sedih banget. Itu santet itu, pelet lah. Pelet itu kan biasanya gara-gara memang dianya ishq banget. Akhirnya Iya kan? cari apa Iya. istilahnya? Cinta nggak dapat dukun bertindak. Iya tuh. Waduh, serem banget tuh. Orang pinter. Orang itu. Orang pintar. Orang pintar ya. Padahal dukun. Masya Allah. Nah, makanya hal-hal itu berbahaya banget ya. Tadi dia pengen minta dihalalin lah karena tahu dia haram. Dan memang salah satu obat kalau orang udah cinta, sebagaimana riwayat Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan apa? Lam nara lil mutahabbaini mithlun nikah. Kita nggak melihat ada solusi untuk dua orang yang saling mencintai, ya laki perempuan, kecuali apa? Nikah. Masya Allah. Emang itu solusinya gitu loh. Ini Oke. solusinya. Saat tadi menarik saat. Tadi kan tauhid ya. Hmm. Awal yang kata ini kan tauhid. Dan perkataan abdun, hamba, budak, apakah ini masuk ke dalam kesyirikan? Hampir. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sampai dia mengatakan ishq yang paling berbahaya adalah ishq yang menularkan atau mewariskan kesyirikan.
Orang kalau udah syirik itu bisa mencintai Tuhannya itu lebih dari cinta dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ini syirik. Masya Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu. Ini ishq. Mereka budak cinta sih Tuhan-Tuhan mereka itu sampai masuk kepada kesyirikan, naudzubillah. Dan akhirnya keluarlah lirik-lirik lagu-lagu yang Iya. aku bisa hidup hanya tanpamu. Asik. Ayo, itu Iya kan? Allah musta'an. Allah itu bahaya sebenarnya kalimat-kalimat seperti itu benar-benar bahaya, betul Berbahaya. banget. Kang berbahaya. Tapi menariknya tadi bahwasanya apa namanya Ustaz ya? Itu fenomena bucin itu di awal-awal aja Ustaz ya. Di Iya. awal-awal. Norak. Pas lagi mau dapat ya? Lagi mau Lagi- dapat. lagi PDKT. Iya. Masih norak ya. Si norak saat yang seharusnya dan pas udah dapat malah hilang, Bro. Ya Iya. kan awal-awal gandeng istri ya kan. Lo istri mah Istri masih jasnya oke enak. lah. Enggak ini maksudnya itu bucin tuh di awal pas belum halal. Oke. Ketika dia udah halal, saat ya kan lagi jalan sawah berdua jatuh gitu kan. Aduh, Neng, kenapa? Lo hati-hati dong. Nah, itu udah hilang tuh. Iya, iya. Udah hilang. Iya. Masya Allah. Jadi mereka berarti Ustaz, solusinya adalah nikah ya. Solusinya nikah. Solusinya ya pasti nikah ya. Ini kan sebuah fitrah saat sudah mulai memasuki usianya. Fitrah kedewasaannya Hmm. tumbuh, laki perempuan saling menyukai. Betul. Seharusnya kan Islam udah ada solusi nih, Iya. gitu kan. Pernikahan. Nah, sekarang pertanyaan teman-teman ini adalah Ustaz, menarik istilah untuk mengatasi bucin ini adalah gue kan pacaran menuju pernikahan. Iya, Dan apa, maksudnya gue pengen ingin kenal pendalaman. dulu, pendalaman. Iya, gitu. Pendalaman dalam banget ya pendalaman. Sangat dalam. Bertahun-tahun. Sampai 10 tahun, Iya. sampai 12 tahun. Pas diajakin nikah nggak mau. Diajakin nikah sebentar, caranya juga. Nah. Makanya sebenarnya itu cara-cara pacaran dengan kalimat apa ya? Pengenalan lebih dalam sebenarnya nggak efektif juga. Mhm. Nggak selalu efektif. Lihat aja, banyak juga yang gagal setelah pacaran bertahun-tahun. Iya. Gagal-gagal juga. Dan apa ya? Pacaran nih nggak bisa dipungkiri. Sebenarnya orang yang fitrahnya lurus itu pasti tahu itu dosa. Itu dosa. La yakhluwanna imra'atun la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa syaitana thalithuhuma kata Rasulullah. Mhm. Tidaklah ada dua laki-laki dan perempuan berduaan kecuali yang ketiga siapa? Syaitan. Ini kan pada saat belum halal nih maksud Rasul. Kalau udah halal nggak ada masalah. Mhm. Belum halal yang ketiga bakal setan yang ikut. Makanya kita lihat deh. Orang kalau pacaran nggak mungkin ngajak bapak sama ibunya terus. Nggak mungkin tuh. Dia pasti ada waktu dia bakal berduaan. Nonton yuk, ya udah aku sama bapak aku sama ibu aku, Yes, kamu juga. Kan nggak mungkin kan nonton bareng-bareng begitu. Jarang banget. Ada waktu-waktu dia pasti maunya berdua aja. Iya. Dan Rasulullah SAW mengatakan apa? Kataballahu libni Adam hadzuhu minaz zina. Setiap ibnu Adam tuh ada perzinahan gitu. Wa zina ainin nazar, dan zinanya mata ngelihat. Mhm. Ini orang pacaran dapat semua nih. Zinanya mata ngelihat. Zinahnya tangan menyentuh. Zinahnya kaki melangkahkan kaki ke tempat-tempat maksiat. Dan terakhir tentang kemaluannya aja. Apakah kemaluannya ikut melanjutkan itu dan itu bukti bahwa dia benar-benar teracuni dengan zina tersebut. Ya Allah. Apakah dia sampai zina atau tidak? Masya Tapi kan semua orang yang pacaran kayak gitu. Emang pacaran gak lihat-lihatan? Ya. Nggak mungkin kan, mus pacaran merem-mereman, nggak mustahil. Mustahil. Nggak pegangan aja mustahil. Hil ya mustahil. Ustaz. Nggak pegangan aja itu gimana ceritanya? Wah ada saat kan ada istilah-istilah pacaran Islami. Sedap. Wih, itu bungkusnya Iya, baru. iya, iya, benar-benar. Iya kan? Benar-benar. Ada pacaran Islami. Maksudnya Gimana ya, caranya? coba yang ngalami coba. Jadi kayak apa ya? Mereka tuh ya Gue itu. tuh pacaran tapi udah ada arahan pengen nikah. Arahannya Iya. pengen nikah. Karena kan Nikah. ya itu pengen pendalaman gitu kan. Pengen Iya. pengen mengetahui supaya nggak beli kucing di dalam karung. Iya, iya, Jadi betul. mau nggak mau gue harus tahu nih sama orang ini. Iya betul banget. Ya nggak pacaran ya taaruf. Tapi sebelum taaruf kayaknya orang-orang ini yang bucin ini ingin menunjukkan keromantisan ya. Ya tetap, ya kan. Apalagi ada Romeo and Juliet. Iya. Ustaz. Ya contohnya begitu ya berat juga. Kalau contoh Romeo and Juliet mah nggak bakal Iya. beres. Kita muslim kan punya jati diri ya nggak? Benar. Masa contoh kita kayak gitu Romeo and Juliet ya nggak? Hmm. Contoh kita banyak para ulama. Hatta Rasulullah SAW dengan Khadijah ya Allah. Itu kan manis banget, Nah. romantis banget rumah tangganya. Itu tuh Ustaz. Kembali menariknya adalah solusinya nikah. Nah, saat persiapan menikah itu seperti apa sih sebetulnya ta'aruf yang betul itu? Ada nggak ya? Taaruf itu dalam Islam maksudnya Ah, ya apa sih? Taaruf ini kan banyak banget orang yang pengen nikah yang berbau Islami ya udah taaruf lah. Iya, iya. Ini bener nih masalah ta'aruf nih. Banyak orang bilang ta'aruf padahal sebenarnya pacaran. itu juga. Berduaan juga sama ceweknya. Benar. Chatting-chattingan ya chattingan juga. DM-DM-an ya DM-DM-an juga. Mesra-mesraan ya iya juga. Nah terus apa yang mesti ente bedakan? Selain Beda, namanya Stan. doang. Beda. Isi chatnya mungkin
udah tahajud belum? Nih? Asik. Apa? Iya, udah tahajud belum nih? Iya, jangan lupa sholat. Basi Gitu-gitu. banget ya laki-laki ya. Dalam Subhanallah. banget kayaknya. ngomong. Kata orang. Oh, kata orang. Iya. Iya, seperti itu kan buaya-buaya itu laki-laki kan. Dan masalah-masalah seperti itu ya kita nggak bisa pungkiri. Memang itu sebenarnya pacaran. Itu digembos-gembosin sama setan-setan juga. Ujungnya sama setan-setan juga, Syuf. Kalau ente mau pakai ta'aruf yang beneran. Pertama ya, ta'aruf itu memang tidak ada dalam kitab-kitab fikih. Kalimat ta'aruf ini adalah apa ya? Untuk mendalami pengetahuan kita tentang calon pasangan. Nggak ada Nggak memang ada. ta'aruf itu nggak ada kalimat itu. Cuma kalau ditarik dalam sisi bahasa ya pengenalan aja. Ya. Li ta'arafu. Kata Allah SWT dalam Al-Quran kan. Intinya pengenalan aja. Dan Islam juga kalau mau nikah nggak beli kucing dalam karung, nggak nekat-nekatan begitu juga Rasul ngajarin. Iya nggak? Rasul SAW sampai mengatakan kepada para sahabat yang muhajirin yang waktu itu ingin nikah kepada wanita kaum Ansor, beda kampung. Ansor di Madinah, muhajirin di Mekah. Kalau salam lihat dulu perempuannya, lihat. Rasul nggak suruh udah nikah aja, enggak. Lihat dulu perempuannya. Ya, karena di matanya orang Ansor itu ada sesuatu. Mungkin kalian takutnya nggak suka karena terkenalnya kaum Ansor itu matanya sedikit kecil lah, ya, rada kecil semua nih. Muhajirin nggak biasa dengan wanita-wanita yang seperti tipe yang kayak gitu, makanya lihat dulu. Ya, beberapa sahabat datang sama Rasulullah SAW, kata Rasulullah mengatakan lihat dulu kata Rasulullah, karena melihat nazar itu bisa menjadikan kalian suka dan cinta Rasulullah. Dan ini satu hal ya, kalau ente pengen lihat hadis-hadis Rasul tentang masalah pernikahan, ente bakal dapetin pernikahan ala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu simple banget. Nggak butuh pendalaman materi, materi si wanita, materi si laki-laki 10 tahun tuh nggak perlu. Setahun nggak perlu. Sebentar, simple. Karena Rasul SAW tuh udah memberikan gitu loh catatan-catatan tersebut, ya. Dilihat keluarganya, lihat status sosialnya, lihat agamanya, lihat wajahnya itu. Ini yang di dalam Islam tuh, kamu tahu ini, selamat kita. Berarti nazar, habis itu kita mencari tahu tentang si akhwat ini atau si ikhwan ini. Iya, pertama sebenarnya yang paling baik itu memang kita nazar gitu, ngelihat kalau kita ditawarin sama siapa. Atau bahkan kita nggak sengaja lihat satu wanita. Wah nih, pas nih kayaknya nih. Oke. Apa yang mesti kita lakukan? Ya kita cari tahu tentang keluarganya wanita tersebut. Kita samperin apa? Walinya. Makanya wali dalam Islam tuh apa ya? Posisinya tuh penting banget masalah ini. Sangat penting sekali. Dia punya posisi yang baik banget gitu loh. Dia yang bisa menentukan alurnya jangan sampai pacaran, alurnya jangan sampai perzinahan, maksiat, itu wali memang. Kalau nggak ada walinya atau walinya lembek dalam masalah hal ini, berantakan anak-anaknya nanti. Kadang-kadang wali juga merasa kasihan saat kalau anaknya nggak diapelin. Anak gua nggak laku kan. Iya, itu makanya itu mungkin hatinya juga. Hati sang wali ini sakit kayaknya. Kenapa bisa justru pengennya yang maksiat? Bukan pengennya yang taat. Ya kan? Ini ada masalah dalam hati sang wali ini gitu loh. Padahal dia bakal ditanya sama Allah nanti. Kenapa kamu membiarkan anakmu diapelin sama laki-laki masuk ke rumah? Masya Allah. Ya itu kan semuanya di bawah tanggungan dia tuh. Iya kan? Berarti memang ini PR dakwah selain buat kita juga untuk para wali Sat ya. Para wali itu Kuncinya penting. proses tadi itu adalah dikawal oleh wali ya Sat. Betul. Ini makanya mungkin kalau ada yang nonton nih dari laki-laki ataupun perempuan nih, bilang ke walinya kalau udah mulai demen sama cewek atau sama cowok. Hatta perempuan boleh bilang ke walinya. Hatta perempuan boleh ngadu. Ya, ini ada cowok nih, kayaknya mulai tertarik dan lain sebagainya. Bilang sama walinya, jangan maju langsung nekat-nekatan, jangan. Nanti bisa maksiat jadinya. Jadinya pacaran, tukar nomor HP, chattingan, WhatsAppan, video call. Oh, sekarang udah apa lagi? Kemana-mana maksiatnya nanti. Masya Allah. Gitu. Emang menarik seru sih kalau bahas ini. Bahas nikah Panjang. nih. Panjang kayaknya. Tadi dari bucin, kasih solusi menikah ya kan. Tapi Caranya taruh. Taruhnya seperti apa, harusnya gimana? Oke, nah makanya kita akan bahas di segmen khusus kali ya. Kayaknya perlu panjang ya Sat ya? Tapi nih sebelum closing nih, mau closing emangnya? Enggak belum. Oh enggak kan? Abis udah ada yang tulisan 5 menit tadi. Sat, oke kita mau menazor, kita mau, nggak mau pacaran Islami dan lain-lain. Pilihannya, kan kalau wanita kan cari agamanya lah. Iya. Tapi faktanya, kita pilih agamanya atau fisiknya. Kadang-kadang kan agamanya oke nih, tapi nggak resep lah gitu, nggak nyes gitu, nggak yang. Iya. Tapi akhirnya udah nggak jadi gitu. Padahal agamanya oke banget nih si ikhwannya atau si wanitanya. Sama. Nah terus gimana? Kita pilih agamanya, Apa wajahnya tapi gitu ya. kondisinya, Makanya yang pertama ente lihat wajahnya dulu. Nah, Cocok nggak main oke. teh?
Kalau dia cocok sama ente, baru ente lihat sebab kedua, agamanya gimana. Kalau nggak bagus, ente tolak gara-gara agamanya. Iya kan? Nggak cocok nih masa ini. Jadi agamanya, wajahnya cocok, agamanya nggak, ente tolak. Oke. Iya kan? Kalau wajahnya dari pertama udah, kayak nggak pas sama saya. Udah, berhenti dari situ. Kenapa? Kalau contoh dibalik, agamanya bagus. Pas ente lihat, ente nggak cocok. Nah, Terus dipaksakan. Terus kan ente pas begitu menolak kan, ente menolak seorang wanita yang soleha, Nah, berat juga gitu Iya, jadinya kan. benar-benar. Makanya lihat dulu deh wajahnya cocok nggak sama antum. Kadang-kadang Pertama. dipaksakan juga ya Kang ya. Itu Maksudnya, masakan. iya maksudnya daripada gua jomblo tua, ya udahlah vaksin aja deh. Ya mesti lebih sabar. Dan sebenarnya minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anda ingat cerita ta'arufnya, bukan ta'aruf ya, perkenalan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala itu punya mantu yang sekarang juga jadi alim juga di Saudi ya, Dr. Khalid Muslih. Dr. Khalid Muslih ini awalnya, kayaknya sekarang udah profesor bahkan. Awalnya dia ini muridnya Syekh Ibnu Utsaimin. Dia muridnya Syekh Ibnu Utsaimin. Setelah itu, jadi selesai pengajian, dia jalan bareng sama Ibnu Utsaimin. Jalan bareng, terus kata Syekh Khalid Muslih ini bilang, Syekh, ana mau ngobrol sama ente. Masya Allah. Muridnya berarti. Muridnya nih. Iya ngomong, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Ngomong aja sambil jalan nih, sambil jalan ke rumahnya Syekh. Kata Syekh Khalid Muslih, kayaknya nggak pas Syekh kalau kita ngomongnya sambil jalan gini. Ahsan kita sambil duduk aja. Serius berarti ya. Serius nih maksudnya, masalahnya gitu Iya, kan. iya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, lah, dia bilang, yasluh. Boleh aja ngomong, ente mau ngomong tentang apa? Bilang ya sama Syekh Khalid, Syekh ada anak perempuan. Kayak gitu. Baru Syekhnya berhenti, terus senyum sama dia. Syekh Khalid nanya lagi, gimana Syekh? Kita lanjutin sambil jalan kaki aja? Iya, nggak apa-apa, kata Syekh. Masya Allah. Jalan kaki. Nah di situ ditanya. Akhirnya Syekh Khalid Muslih bilang, saya tuh ditanya sama Ibnu Utsaimin di situ. Sekarang sekolahnya sudah sampai mana? Semester berapa? Nanti mau tinggal di mana? Masya Allah. Maksudnya kerjaannya tuh apa dan lain sebagainya. Sebagai wali, Syekh Ibnu Utsaimin nanya itu karena ini bakal ngawinin anaknya nih, gitu kan? Nggak mungkin seorang wali ini mengasih anaknya ke sembarang orang kan? Nggak mungkin kan? Ditanya-tanya terus kurang lebih kata Syekh Khalid Muslih nanyanya 5 menit. Nanya 5 menit, nyampe ke rumahnya Syekh Khalid Muslih tanya lagi, gimana Syekh? Udah ada jawabannya? Lah dia bilang sabar dulu, anak tanya anak-anak dulu kata dia. Akhirnya Syekh Ibnu Utsaimin bilang nanti anak kabarin lagi. Kapan Syekh dikabarin? Ya Khalid Muslih seru juga. Kapan dikabarin? Nanti anak kabarin nanti. Berpisah, asar kata Syekh Khalid Muslih ketemu lagi sama Ibnu Utsaimin di masjid. Hari itu juga ditanya langsung. Syekh udah ada jawabannya? Dia kata Syekh, la tastajil, jangan buru-buru, sabar. Masya Allah. Tapi Syekhnya nggak marah saat itu? Enggak, sabar kata dia. Dan Syekhnya pernah bilang, mungkin Anda juga nggak dapat orang yang lebih baik daripada ente, kata Syekh. Makanya itu yang membuat Khalid Muslih tuh tenang juga gitu loh. Sampai akhirnya 2 pekan. Oke. 2 pekan nggak ada kabar Syekh Ibnu Utsaimin. Sampai akhirnya lupa kali ya dengan udahlah mungkin nggak Mungkin dapat. Khalid Muslih juga kayaknya ya udahlah gitu kan. Ternyata begitu dia pulang ke asramanya di kampusnya, dulu belum ada handphone ya. Itu ada tulisannya, Syekh Ibnu Utsaimin yattasil alaik. Syekh Ibnu Utsaimin udah telepon ente tadi, tapi ente nggak ada di kamar, kata ketua asramanya. Ya udahlah kata dia, mungkin Syekh Ibnu Utsaimin sibuk nggak bakal teleponan lagi. Ternyata nggak lama diketok sama ketua asramanya. Syekh Ibnu Utsaimin telepon. Jadi dia mesti telepon rumah lah bahasa gitu. Ya angkat. Muhammad bin Shalih Utsaimin ma'ak. Ini Syekh Shalih Utsaimin sama ente nih. Lagi ngobrol. Oh ya Syekh kata dia. Dia berharap jawaban tentang itu kan. Oh masih berharap? Masih lah. Kirain telepon. Masalah apa ilmu atau apa. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin bilang apa? Kitab yang ente mau udah kita kirim ya. Oh ya bukan. Tapi keduanya dia bilang, itu perkara yang ente ngobrolin sama anak udah setuju. Anak-anak udah setuju. Masya Allah. Akhirnya jadi menikah. Dan akhirnya nggak lama orang tuanya Syekh Khalid Muslih itu datang ke rumahnya Ibnu Utsaimin, ngelamar itu sebelum Ramadan, setelah Ramadan diakad. Masya Allah. Masya Allah. Oh, kita bisa lihat peran wali itu luar biasa dan laki-lakinya beraninya luar biasa. Nah itu dia maju langsung. Syekh Jamil Zainu itu waktu nyariin laki-laki buat anaknya, dia lihat siapa pemuda yang sering sholat di shaf pertama di 5 waktu sholat. Ketemu ini selalu sholat di shaf pertama, dikabarin mau nggak nikah sama anak saya, anaknya Syekh ya akhi. Masya Allah. Jadi wali itu berperan besar gitu loh maksud saya. Wali berperan besar dan itu benar-benar menghilangkan perzinahan, menghilangkan maksiat, pacaran dan lain sebagainya. Kapan? Pada saat walinya itu berperan besar. Makanya untuk setiap wanita ataupun laki-laki yang pengen laporin ke walinya. Masya Allah. Tapi kasusnya kasus jadi kayak Siti Nurbaya nggak? Maksudnya Ya, dijodoh-jodohin sama orang tuanya. Gue ketahuan dijodoh. Iya.
dijodoh-jodohin. Syuf, orang tua tuh nggak mungkin ngasih yang keburuk kepada kita. Itu. Ya. Benar. Kadang kita juga karena media nih nggak boleh dijodohin dan lain sebagainya dan seterusnya. Justru kalau menurut Ana ya, kan orang tua tuh kasih pilihan, ya kan? Ente nih kalau bawa laki-laki atau bawa perempuan gitu loh, nih loh calon saya, itu mesti lewat 2 pintu. Ya. Pintu keluarga terutama. Ya betul. Iya kan? Tapi kalau yang dibawa udah sama Pintunya keluarga, udah dibuka pintunya ya? udah dibuka. Tinggal ente aja yang milih. Itu lebih enak sih. Gitu. Masya Allah. Jadi intinya adalah kita buat laki dan perempuannya adalah perbaiki diri Ustaz ya. Tingkatkan kualitas, kemudian juga buat wali juga harus berilmu. Ya kan? Dan juga pilihkan yang terbaik untuk anaknya. Iya. Insya Allah. Benar. Baik, Jangan Masya dikatakan ta'aruf itu pacaran. Sebenarnya dia Betul. pacaran dia bilang ta'aruf. Ya. Betul. Itu juga bahaya. Masya Allah. Sabar ya guys. Dan aduh makasih banyak nih Ustaz. Obrolan kita Welcome. emang perlu waktu khusus bahasan panjang kayaknya. Dan lagi Tapi ini pendek tapi manfaat. Insya Allah ta'ala. Baik teman sekalian, terima kasih banyak Ustaz dan teman-teman juga semuanya telah mensupport dan alhamdulillah kita akan kembali berjumpa di segmen berikutnya. Tapi juga alhamdulillah kita ucapkan terima kasih buat teman-teman yang mensupport program kita dengan produk-produk usaha, jasa dan sebagainya. Dan kali ini terima kasih banyak untuk Wardrobe yang terus mensupport kita ya, teman-teman dari Samase, It's Different, Masya Allah. Terima kasih banyak atas wardrobe yang keren, santai, islami, tapi juga enak buat dipakai sholat, Masya Allah. Jadi silakan untuk bisa kepoin di Instagramnya, di Samase Official atau Samase Jakarta juga ada, Insya Allah Ta'ala, dan bisa pesan di sana. Dan juga terima kasih. Produk favoritnya ini ada Kemco, ada Juba, banyak banget ya. Pakaian banyak Bahkan banget. ada kidsnya juga. Betul, sama sekisnya juga ada. Dan juga untuk produk beverage-nya, ada apa nih? Kang Reda, Masya Allah. Yang saya ketahui, kontekannya ada Alesa. Masya Alesa tuh Allah. kayak apa sih, Kang? Alesa tuh, Kang, nih, Alesa. Ustaz, Fadol, silahkan. Ini susu Ustaz. kurma ya? Susu kurma, Ustaz. Susu kurma. Ini ada original, ya kan? Kemudian juga ada coklat, ada Earl ada Grey juga. original, ada coklat. Ya, betul. Kalau Di berarti kalau original dia hanya susu dan kurma kurma saja ya, nggak pakai gula ya, kan udah Nggak manis pakai gula. kurmanya. Udah manis, kayak Iya. kamu. Nggak ada gulanya. Kayak kamu. Iya. Masya Allah. Tanpa gula, Ustaz. Masya Cocok Allah. bagi orang yang mau diet dan nggak mau gemuk ya kan? Ya, juga. betul. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak ya. Kita akan coba setelah ini. Jadi silakan buat teman yang punya produk, silakan kontak ke admin kita. Ya. Dan ini program ini free, insya Allah Ta'ala. Ya. Dan bisa, tapi jikalau akan mensupport operasional kita, silahkan. Kita akan senang sekali dan semoga memudahkan usaha kamu semua. Ya, Kang Heda, makasih banyak ya. Wah, Masya Allah. sama-sama. Ini makasih banyak, bukan berarti habis ini nggak ada lagi ya. Ah, Aman, mudah-mudahan, tenang aja. Lanjut kan? Lanjut, Ah. Kang. Insya Allah. Silakan diminum. Iya, Ustaz, terima kasih banyak. Dan kita akan jumpa, jangan lupa ya, stay tune di Drabanias di Instagram, di YouTube, dan juga Spotify, insya Allah. Dan jangan lupa bisa komen, kemudian juga like, dan juga bisa sebarkan ya, sekiranya program ini bermanfaat buat yang lainnya, insya Allah. Kita akan jumpa kembali. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillah, kita coba.